Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugini dari jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Kali ini kita masuk dalam pembicaraan Artificial Lighting Part 4. Setelah Part 1 kita bicara Introduction, kemudian Part 2 kita bicara tentang metode secara umum, kemudian Part 3 kita membicarakan tentang perencanaan di artificial lighting dengan kalkulasinya, dan kemudian kita juga sudah memperdalam dengan melihat SNI, Standar Nasional Indonesia tentang Artificial Lighting. Maka kali ini kita akan masuk ke part 4, yaitu aplikasi pada kasus. Nah, di sini nanti kita lihat beberapa hal yang harus Anda kenali, ya, Anda harus familiar di sana. Nanti pada level desain, maka istilah-istilah itu akan banyak muncul. Tidak hanya tahu tentang istilahnya, tapi Anda harus tahu itu sebenarnya di dalam konteks penyelesaian apa, teorinya seperti apa. Kita mulai saja. Yang pertama, bahwa dalam pembicaraan artificial lighting, kita sadar bahwa banyak sekali di lapangan metode-metode yang dikembangkan, mulai general, mulai yang local supplementary, kemudian implikasinya pada desain arsitektural juga beragam. Nah, kalau kita sedang membicarakan pencahayaan arsitektur, sebenarnya kita mestinya melakukan 3 tahap. Ada 3 pendekatan di dalam perancangan pencahayaan. Yang pertama adalah tingkat 1. Tingkat 1 adalah pendekatan perancangan yang fokusnya pada geometri pencahayaan dan warna lapisan penutup di sini. Kemudian yang tingkat 2 adalah cahaya alami di lighting, sudah kita pelajari sebelum term. Kemudian yang ketiga adalah pencahayaan elektrikal, ada yang ini kita sudah pelajari semenjak midterm, dan ini adalah part 4. Jadi secara keseluruhan ini saya dudukkan kembali kalau kita sedang merencanakan pencahayaan dalam ruang, maka level-level inilah yang kita lakukan. Untuk artificial lighting atau level 3 kita sudah belajar bahwa sumber cahaya utamanya adalah buatan, dan macam-macamnya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, mulai pijar, fluoresen, metal halida, sodium bertekanan tinggi. Ya, kemudian ada sumber cahaya baru di aplikasi lapangan, banyak sekali lampu induksi, lampu sulfur, lampu LED, dan seterusnya, dan Anda sudah mengumpulkannya ya dalam penugasan macam-macamnya. Nah, kemudian di lapangan, kalau kita mengamati, maka ada beberapa jenis desain sumber cahaya, dan ini nanti implikasinya kepada efisiensi. Jadi ketika di lapangan nanti Anda harus memilih, Anda harus sadar ada implikasi efisiensi yang harus ditanggung, dan ini hubungannya dengan visualisasi zoning cahaya. Ini ada 3, yang pertama adalah sumber titik, yang kedua adalah sumber garis terbatas, dan yang ketiga permukaan tak terbatas berupa bidang. Nah, ketika kita bicara sumber titik, apa yang terjadi? Ternyata kalau kita lihat semakin jauh dari sumber cahaya, maka terjadi penurunan kuat penerangan. Kalau kita lihat di sini pada 1 feet 100 foot candle, tapi pada 2 feet dia menjadi hanya 25 foot candle, tapi pada 3 feet hanya tinggal 11,1 foot candle. Artinya apa? Terjadi penurunan yang sangat banyak, hampir 90% sampai ke bidang kerja yang 3 feet. Kemudian kalau sumber garis tak terbatas, memanjang, ya, maka kita lihat terjadi penurunan juga, tapi tidak separah yang sumber titik tadi. Jadi di sini 33,7 untuk yang bidang kerja 3 feet dari sumber. Jadi turunnya berapa itu? 70-an% ya. Mari kita lihat yang ketiga, permukaan tak terbatas bidang. Jadi plafonnya seluruhnya adalah sumber. Kita lihat ternyata sampai ke
bidang kerja dengan jarak 3 feet itu masih 100 foot candle. Jadi penurunannya 0. Nah, dari sini nanti untuk aspek aplikasi desain Anda bisa milih mau yang mana gitu ya. Kalau Anda ingin yang efisiensinya sangat tinggi, maka Anda akan memilih permukaan tak terbatas dalam plafonnya semua lighting semua. Apa itu mungkin? Ya mungkin saja. Tapi Anda tahu bahwa itu implikasinya kepada investasi di dalam pengadaan konstruksinya. Memang begitulah tugas arsitek. Di satu sisi dia harus memberikan kenyamanan, di sisi lain dia harus efisien untuk operasionalnya, tapi di sisi lain dia harus memikirkan investasi awal yang harus ditanggung oleh klien. Nah, ini adalah kaitan antara zonasi visualisasi dikaitkan dengan tipe-tipe bentuk dari sumber cahaya. Kemudian kalau kita bicara tentang luminer ya, maka ternyata ada 3 komponen ya. Yaitu yang pertama adalah soketnya, pendukung soketnya, dudukannya yang diletakkan di plafon. Kemudian yang kedua adalah penyedia power. Dan yang ketiga yang ini sangat ini adalah bagian yang merupakan wewenang Anda maksimum ya, yaitu komponen yang digunakan untuk memodifikasi cahaya sehingga Anda mempunyai pola penyebaran sesuai yang kita maksudkan. Kalau yang pendukung dengan soket, penyedia power dan seterusnya, engineer lain mungkin sangat dominan di sini. Tapi ketika kita bicara tentang komponen dari luminer yang berhubungan dengan rekayasa pola penyebaran lampu, maka disitulah Anda berperan. Oleh sebab itu Anda harus tahu betul ya, baik yang sifatnya pabrikan, ada di lapangan, maka Anda sering browsing-browsing, oh ada model-model seperti ini. Tapi ada yang sifatnya customized, yang itu merupakan desain arsitektural, dan itu disebut sebagai komponen arsitektural. Anda harus tahu, Kak, dan Anda harus mempunyai dasar teorinya, karena advice-nya dari Anda. Nah, apa sih komponen-komponen itu? Ada berupa lensa, kemudian ada berupa reflektor, penyebar, atau ada yang sifatnya sebagai peredam atau baffle. Nah, ini adalah bagian-bagian dari luminer yang sangat arsitektural, dan Anda harus tahu memilih yang mana dasarnya apa. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ini Anda bisa lihat adalah elemen-elemen, ini sebagai contoh ya. Ini elemen-elemen yang dipasang di plafon, yang kelihatannya kalau kita tidak tahu, mungkin elemen-elemen itu seolah-olah hanya untuk urusan estetika interior, begitu. Atau kepentingan hal-hal yang sifatnya tidak arsitektural, kepentingan untuk advertising, ya. Mungkin di situ bendera-bendera orang yang menyumbang atau yang mempromosikan sesuatu di atrium mall dan seterusnya ya. Tapi sebenarnya tidak demikian, karena itu sebenarnya adalah bagian dari komponen arsitektural yang tugasnya mengelola arah cahaya sehingga orang yang ada di dalam ruang itu tidak mengalami gangguan kenyamanan penerangan. Seperti apa detailnya ini tadi ya. Tadi lensa, penyebar, reflektor, dan seterusnya. Nah, ini baffle, louver, dan ecrate. Jadi, yang tadi saya contohkan tadi adalah komponen yang kita sebut dengan baffle, louver, dan ecrate. Jadi, ini adalah louvernya. Louvernya itu sebenarnya fungsinya sebagai peredam. Peredam apa? Peredam dari silau yang, ini adalah silau discomfort glare. Anda masih ingat ya, di SNI sudah kita bicarakan, Anda harus menghindari discomfort glare dan disability glare. Dalam konteks gambar yang ada ini adalah orangnya ini kalau tidak ada baffle ini, maka dia akan mengalami discomfort glare. Karena dia ketika memandang ke depan secara tidak disadari, dia bisa menangkap sumber cahaya 45 derajat. Sehingga matanya akan bingung, pupil akan bingung, dan dia mengalami discomfort glare. Untuk itu maka Anda memasang baffle, louver ya, macam-macam bisa berupa ecrate dan seterusnya. Apapun modelnya silahkan Anda desain secara kreatif, tetapi Anda tidak boleh meninggalkan fungsi.
Fungsinya apa? Anda usahakan agar mata ini tidak bisa menangkap sumber langsung di sini. Maka caranya gimana? Karena sumber langsungnya itu adalah 45 derajat. Ini 45 derajat. Maka usahakan Anda mendesain tinggi dari lauver ini dibanding jaraknya itu 1:1. Kenapa? Agar sudut ini terpenuhi sehingga orang ini matanya tidak bisa menangkap sumber cahaya ini. Nah, ini yang harus Anda pahami. Jadi tidak hanya sekedar memberi ornamen, memberi komponen ya di plafon. Ini maksudnya untuk bevel, lauver, dan ini bevel, lauver, ekrit ini untuk kepentingan pencahayaan menghilangkan silau. Iya, tapi apa sih desainnya seperti apa? Anda kan harus menggambarnya. Nah, disitulah ada prinsip-prinsip ya, teori yang Anda harus pegang. Harus menghindari 45 derajat ini dipegang. Jadi kalau ininya 30 cm, ya ini jaraknya 30 cm. Kalau ini 40 cm, ya 40 cm. Jadi tidak asal Anda menggores atau hanya kepentingan estetika saja. Ada rumus-rumus yang Anda harus pegang agar tujuan dari pengadaan bevel, lauver, dan ekrit ini menjadi bermanfaat sesuai investasi yang sudah dibuat untuk mencapai desain yang Anda gores tadi. Seperti itu. Nah, tidak hanya desain, ukuran, dimensi konstruksinya, tetapi warnanya juga harus diperhatikan. Ya, karena kalau warnanya itu tidak tepat, ya, misalnya Anda memilih warna-warna yang justru menjadi silau, misalnya, kalau Anda bisa lihat, Anda harus menghindari di sini. Kalau nanti kita, maaf ya ini warna-warna yang harus Anda hindari adalah warna apa itu? Warna-warna putih, karena kalau warna putih berarti Anda itu sedang membuat sumber cahaya baru. Jadi kalau putih malah sama aja, dia malah peluang untuk menjadi sumber cahaya baru untuk silau. Kalau gitu saya buat hitam, sama aja hitam sih. Kebalikannya, hitam terlalu banyak menyerap. Ketika menyerap berarti jumlah lumen yang dipancarkan ke bidang kerja menjadi turun. Jadi reflektivitas rongga ruangnya menjadi menurun. Sehingga hindarilah putih dan hindarilah hitam. Di antara itu sedemikian rupa, berapa itu, maka ya ada Anda kemarin sudah pelajari putih itu berapa persen reflektivitasnya, biru berapa persen, Anda pelajari itu ya. Jadi ada dasarnya, logiknya ada. Tidak hanya mengira-ira. Tapi sekarang sering ya, plafon itu ya, saya terkini ya, suka memakai bevel, ekrit yang hitam dan seterusnya. Ya, kalau untuk kafe-kafe itu mungkin ya tidak menjadi masalah karena mungkin beban kerjanya tidak terlalu rigid. Tapi kalau untuk ruang-ruang yang tidak seperti itu ya banyak inefisiensi dilakukan terjadi ya seperti itu. Jadi Anda ini 45 derajat diperhatikan bagaimana ekrit, lauver, dan desain Anda itu terpenuhi, 45 derajatnya dikendalikan terpenuhi, dan warnanya juga tepat. Yang selanjutnya bisa berupa parabolic lauver. Parabolic lauver ini dia akan mengusahakan agar arah cahaya itu yang ada di plafon itu diarahkan jatuh secara vertikal. Mengapa? Karena mungkin Anda berhadapan dengan bidang-bidang kerja yang vertikal. Ini contohnya parabolik yang kita maksud tadi. Jadi cahaya yang ada di sini itu kemudian ketika dia jatuh ke sini maka dipantulkan ke bawah. Kalau terus ya nggak apa-apa. Tapi kalau begitu sini dipantulkan ke bawah. Jadi cahayanya jatuhnya ke bidang kerja itu vertikal, walaupun ada cahaya-cahaya yang sifatnya horizontal. Ya, karena cahaya kan memancar membentuk
bola ya. Jadi tidak hanya ke bawah tapi ke segala arah. Nah, yang segala arah itu dikembalikan ke arah vertikal. Nah, ini gunanya untuk apa ini? Ya, yang material yang berbentuk parabola ya, yang spekuler ini adalah untuk kasus-kasus di mana tadi sudah saya sampaikan bidang kerjanya itu vertikal. Seperti apa ya bidang kerja yang sekarang Anda sedang jalani? Anda Zoom di rumah, saya Zoom di sini, kita melihat monitor, maka bidang kerja kita adalah vertikal. Nah, oleh sebab itu maka jangan sampai ada cahaya horizontal atau mendekati horizontal. Karena nanti akan terjadi silau disability glare. Ini disability glare nih, lihat nih. Disability glare terjadi kalau Anda mudah-mudahan berkesempatan untuk kuliah luring suatu saat. Ya. Maka ketika Anda melihat papan tulis pada posisi tertentu yang akan berbeda-beda tergantung mahasiswa itu posisinya di mana, maka melihat papan tulis itu ada yang berkilat, sehingga dia tidak bisa melihat, makanya disebut dengan disability glare. Terus bagaimana Bu kalau saya itu sambil mendengarkan Ibu nonton monitor, tapi di satu sisi saya juga mencatat, nah ada horizontalnya itu bahaya ya tuh. Kan ini untuk yang vertikal. Tapi kalau ada horizontalnya gimana? Kan kalau ada horizontal, cahayanya jatuh vertikal bisa glare. Nah, itulah persoalannya ya. Jadi Anda silakan bagaimana memodifikasi itu. Ya, dengan berbagai macam cara yang itu prinsipnya Anda tahu, maka kemudian Anda akan bisa memodifikasi dengan sangat kreatif. Ini Anda bisa menggunakan kaca atau plastik penyebar, memberikan efek cahaya yang menyebar pada semua arah. Ya, kebalikannya ya, komponen cahaya arah horizontalnya menyebar sehingga ini menyebabkan silau ya tadi, kebalikannya ya. Tapi ya belum tentu juga kalau bidang kerjanya Anda kalau horizontal ya mungkin Anda milih ini gitu. Oke, jadi itu yang melekat di lampu, menutupi lampu ya. Bisa di plafon apa ya Anda konstruksikan di depan lampunya ya, ada berbagai macam cara tadi. Seperti itu. Kemudian lampunya seperti apa Anda desainnya, kemarin kita sudah bicarakan, kemarin kita tinggal membicarakan lighting, local and supplementary, kemudian ada yang combine. Tapi kalau kita lihat di lapangan, nanti kalau kita lihat banyak sekali, tidak hanya itu, ada mulai pencahayaan yang general, ini kita sudah bicarakan, tapi ada yang pencahayaan di lokalisasi. Nanti kita lihat seperti apa ya teknisnya, aplikasinya di lapangan, mengapa ini terjadi. Ada pencahayaan ambient, ada pencahayaan setempat, ada pencahayaan aksen, dan ada pencahayaan dekoratif. Saya pikir Anda banyak sekali menemui ini kalau nanti Anda di internet Anda buka itu. Ya, mulai dari gambar diam atau gambar YouTube itu Anda cari ini banyak sekali ya desain-desain yang sudah dilaksanakan memenuhi atau masuk dalam kelompok yang saya sampaikan di slide ini. Aplikasinya seperti itu. Nah, ini yang general saya tidak akan bicarakan atas data. Nah, ini yang dilokalisasi. Ini contohnya gimana? Misalnya Anda mendesain rental office ya, yang open layout, tidak ada penyekatnya. Kemudian di situ Anda sudah mempunyai rancangan berdasarkan wawancara dengan owner ya, yang kemudian dia sudah menciptakan, oh di sini nanti dikelompok-kelompokkan. Ada satu workstation, kelompok workstation untuk staffnya, kemudian ada atasannya satu, kemudian yang ini juga dikelompok-kelompokkan. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kalau dibuat seperti ini untuk apa? Ini nggak ada gunanya. Titik-titik ini kan 4, titik-titik ini nggak ada gunanya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah memang tahu seperti ini, kenapa ini harus dibuat? Maka kemudian dibuat seperti ini. Kalau gitu yang dibuat ya yang di atas layout itu. Tapi dilokalisasi ya. Jadi kombinasi semacam bisa distandarkan, tetapi kelompok-kelompoknya itu berbeda. Jadi satu kelompok sendiri, di sini ada sendiri, dan seterusnya. Karena tuntutan dari karakteristik kegiatan yang tercermin dari layout. Oleh sebab itu kalau kita mendesain titik lampu itu sebenarnya Anda harus tahu betul, beres, sudah tahu betul fix aktivitasnya seperti apa, sampai layout mejanya, furniturnya mau disetting seperti apa. Bu loh, kalau
misalnya fleksibel gimana Bu? Nah itu tantangan desain Anda. Ya, seperti itu. Karena kalau fleksibel berarti kalau saya sudah mempertimbangkan arah 45 derajat, nanti kalau dirubah jadi kacau dong Bu. Nah itulah tantangan desain, nanti bisa Anda kembangkan. Di bagaimana Anda mendesain perencanaan lampu, tata ruang, ya interior yang bisa memberikan kenyamanan visual yang tetap nyaman, tetapi manusianya bergerak selalu ya. Tantangan desain. Nah, kemudian minggu depan kita masuk ke sini, kita akan bicara tentang sistem pencahayaan jarak jauh menggunakan teknologi tertentu sehingga cahaya dari luar dipanen melalui alat-alat tertentu. Dalam hal ini adalah pipa cahaya dan serat cahaya. Detailnya besok minggu depan kita akan bicarakan. Tapi Anda kenal, ada level 2 tadi sudah saya sampaikan. Nah, kemudian setelah kita bicara yang ada di lampunya, di depan lampunya sudah, kemudian kita membicarakan komponen yang pencahayaan jarak jauh, maka kemudian kita bicara tentang bagaimana komponen arsitektural yang ada di interior, yang semua itu dimaksudkan untuk menciptakan pencahayaan buatan yang tepat. Ada berbagai macam cara, ada yang sifatnya pabrikasi, jadi Anda lihat spek pabrik sangat berkembang, sekarang pabrik sudah membuat ya ini dengan sangat bagus, makanya Anda harus selalu mengupdate, jangan tertinggal. Kalau Anda punya waktu luang, bukalah itu ya apa ya yang terkini yang sudah diproduksi oleh pabrik. Gimana sih aplikasinya sehingga Anda tidak ketinggalan zaman. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang customize, terintegrasi dalam desain bangunan, dalam hal ini desain interior, tapi tidak selalu interior. Nah, inilah yang Anda harus rayakan ya. Nomor 2 ini adalah harusnya Anda sekali. Dan istilah-istilah yang berikut ini nanti kita bicarakan Anda harus kenali dan maksudnya untuk apa dan seterusnya. Kalau prefabrikasi jelas ya Anda harus pelajari itu. Anda setelah memilih Anda pesan dan modifikasi dan dipasangnya seperti apa. Tapi kalau yang nomor 2 ini itu adalah murni Anda. Sebab itu Anda harus mengenal beberapa istilah. Nah, untuk itu saya masuk yang pertama bagaimana komponen arsitektural, komponen pencahayaan arsitektural atau iluminasi arsitektur. Ini variasinya seperti apa saja. Mari kita lihat untuk iluminasi arsitektural yang pertama yang berkaitan dengan plafon. Ada 3 yaitu pencahayaan cove, pencahayaan cover, dan luminous ceiling. Mari kita lihat yang cove. Cove itu seperti apa? Cove itu sebenarnya kalau Anda ingat, yang tujuannya adalah membuat tipe penerangan yang indirect. Jadi lampunya disembunyikan. Tapi ingat ada sudut-sudut yang diperhatikan sehingga dia tidak bisa melihat nih orangnya ini. Jadi disembunyikan, ini cove. Sehingga cahaya dipantulkan ke plafon dan orang yang di sini menikmati cahaya berdasarkan sumber cahaya reflektif dari plafon. Cove. Nah ini cover cahaya tidak langsungnya bukan dengan pantulan seperti yang cove, tapi kalau ini ada material yang diaplikasikan membungkus ya, membungkus sumber cahaya ini sehingga orang yang ada di sini tidak mendapatkan cahaya dengan direct begitu ya. Ini adalah yang cover seperti itu. Tapi ada yang kombinasi cover besar dengan cove. Jadi ada ceruk seperti ini, kalau tadi ceruk ya, kemudian ditutup. Ini ceruk seperti ini besar, tapi karena besarnya ini dikombinasi dengan cove. Ada yang seperti ini. Nah ini sebenarnya Anda harus mengingat tidak hanya asal pokoknya yang aneh, estetis dan seterusnya. Bukan, ini ada tujuannya. Anda masih ingat ada 5 tipe luminaire, direct, semi direct, kemudian 50-50, 50%, 60, 40, 50, 40, 50, dan ada yang indirect, semi indirect dan indirect. Dan kemudian apa implikasinya pada kualitas cahaya, tujuannya untuk apa, sudah kita bicarakan. Jadi Anda harus tahu maksudnya, tidak hanya sekedar menggambarnya. Kemudian kalau plafon luminous, ini adalah semua plafon itu setelah dipasangi lampunya ditutup oleh bidang yang
oleh komponen transparan macam-macam, tadi kan sudah ada kita bicarakan, sedemikian rupa sehingga seolah-olah bidang plafon ini semua adalah sumber penerangan. Tapi untuk bisa menciptakan kesan seperti itu, maka ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ada jarak antar lampu dengan komponen penyebarnya difusi yang transparan itu, dan jarak antar lampu itu ada perbandingannya. Jadi jarak antar lampu itu 1,5 D. Jadi kalau ini itu 30 cm, maka di sini paling tidak 45 cm. Enggak boleh lebih dari itu. Maksimum. Kalau lebih dari itu maka akan terjadi apa? Di sini permukaan di sini jadi tidak merata, jadi tidak luminous ceiling lagi. Nah, ngomong-ngomong saya memasang gambar ini, saya ingin menunjukkan ke Anda di sini ini contoh terjadinya apa yang disebut dengan, walaupun tidak sempurna ya, disability glare, walaupun masih melihat Anda ya, seperti ini. Glare ini Anda lihat contohnya seperti ini. Kemudian yang di dinding, iluminasi arsitektural yang di dinding, ya apa saja sih bentuknya? Yang pertama pencahayaan valence, bracket, pencahayaan kornis, soffit, panel dinding luminous. Ya, seperti apa mari kita lihat. Kalau yang valence atau bracket itu lampunya dipasang di dinding, kemudian diberi komponen arsitektural di sini yang Anda bisa lihat, ukuran-ukurannya Anda harus cermati di sini. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah agar orang yang di sini tidak menangkap sumber cahaya ini. Karena sumber cahaya yang ada di sini ini tujuannya untuk menerangi mungkin lukisan atau objek lain yang menempel secara vertikal. Jadi orangnya ini melihat bidang vertikal melekat di dinding, maka cahayanya dari atas, kemudian agar tidak terjadi silau, maka dipasanglah konstruksi seperti ini pada dinding. Ini valence. Kemudian yang ini kornis itu mirip ya, menghalangi silau yang discomfort gitu. Tapi lampunya dipasang di plafon dan Anda bisa lihat louvernya dipasang di sini. Nah, Anda perhatikan syarat-syaratnya ini. Dan kemudian kalau masih kurang, ditambahi louver yang lain lagi di sini. Ini adalah yang kornis. Ini kornis. Nah, Anda mau milih yang mana nanti waktu mendesain, besok di DS atau proyek, atau Anda mulai sekarang nyoba-nyoba renovasi interior rumah Anda gitu. Anda mau yang mana? Yang valence, bracket, atau kornis? Itu semua ada implikasinya ya. Nah, tapi ingat hati-hati, Anda juga harus selalu memperhatikan perbandingan antara output lumen dan untuk kepentingan maintenance-nya, ya tidak hanya sekedar komponen arsitekturalnya itu saja. Anda perhatikan juga umurnya dan seterusnya. Jangan sampai detail Anda terlalu susah. Tadi misalnya seperti ini ya, Anda lupa ini tuh perawatannya gimana. Anda lupa dengan ini ya, waktu jam kegagalan lampunya berapa dan seterusnya. Sehingga begitu Anda mau ganti lampu nggak bisa. Gimana ini? Nggak bisa ganti lampu ya, seperti itu juga harus diperhatikan ya. Jadi Anda harus ketika saya mendesain yang renovasi interior, plafon, ulil albab, satu saat kalau Anda bisa ke sana, itu untuk memastikan bahwa desainnya seperti itu, saya itu menanyakan orang yang vendor yang akan memasang lampu. Dia presentasi, kemudian saya tanyakan, berapa sih lama waktunya? Dia menjamin ini lama waktunya sampai 25 tahun. Yakin ya, gitu ya. Karena ditempatkan di tinggi dengan posisi yang sangat berat gitu ya. Akhirnya disampaikan ke klien, ini loh, dipasang seperti ini, tapi nanti lampunya matinya sekian tahun. Dia menjamin ya. Kalau dia bohong ya berarti saya tidak akan menyebutkan merek lampunya ya. Tapi itulah yang harus Anda kenali.
Jadi ketika Anda mendesain kernis, mendesain yang bracket, itu Anda harus tahu dulu umur lampunya itu bagaimana gitu. Sehingga waktu Anda menginstalasi ini sudah berpikir bagaimana nanti maintenance-nya dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, nah tadi yang ada di SNI, kita bicarakan ada istilah switching and dimming. Ada syarat switching and dimming yang Anda harus perhatikan, baca di SNI dengan baik. Namun demikian, dalam praktek-praktek kekinian, sudah banyak sekali teknologi otomatisasi, di mana otomatisasi dalam switching and dimming ini nanti akan mengantar kepada efisiensi energi. Kadang-kadang orang itu lupa, tidak mematikan lampu, dan seterusnya, sehingga dia keluar lampu. Nah, nanti ada otomatisasi switching and dimming yang membuat lampu itu misalnya, dia itu mati sendiri, kalau tidak ada gerakan dia mati, sensor okupansi, ya dengan gerakan atau dengan apapun gitu ya, atau dengan timer, kemudian dia mati sendiri dan seterusnya. Tapi tidak hanya tidak hanya mati, tapi juga bisa menurun. Jadi dari lampu baca bisa menjadi lampu untuk belajar, lampunya untuk belajar itu nanti pada kondisi tertentu dia akan menurun. Yang tadinya lumen per wattnya sekian, misalnya 1.200, nanti bisa turun menjadi lebih kecil lagi sehingga pas untuk tidur dan seterusnya. Jadi tidak perlu ganti lampu. Lampunya tetap satu gitu. Ada ya, saya pikir itu bukan sesuatu yang barulah, Anda bisa baca itu. Di lampunya itu bisa menurun jumlah lumennya itu ya. Bisa pakai sensor akupansi, tadi otomatisasinya, ada yang timer, di waktu misalnya jam sekian nanti mati sendiri, jam sekian nanti turun dari lumen per wattnya sekian turun menjadi lumen per wattnya sekian gitu ya. Karena nanti ini untuk manajemen bangunan dalam mengoperasikannya itu menjamin mengontrol fungsinya. Jadi kalau Anda bayangkan rental office yang sekian lantai ya, kemudian di ujung-ujung sana kita tidak tahu karyawannya pulang itu sudah mematikan atau belum dan seterusnya. Atau kalau karyawannya sedang pergi ke ruang meeting di sini kosong dan seterusnya, siapa yang mengontrol misalnya. Nah, tapi dengan otomatisasi ini akan jadi tahu. Dengan sensor, kalau dengan timer berarti nanti kalau waktu operasional kantor jam 8 sampai jam 16, setelah itu maka lampu itu akan menurun, lebih rendah atau bahkan mati dan seterusnya. Atau dikendalikan jarak jauh. Bisa. Nah, itu secara menyeluruh ada di dalam sistem manajemen energi. Anda harus sadar, ya harus sampai segitunya. Teknologi terkini harus sampai ke segitu. Saya pikir sekarang sudah ada ya, sudah banyak lampu yang Anda bisa beli nanti. Coba di online itu. Lampu yang ketika dipasang, kemudian ada aplikasinya, asal ada wifi-nya, lampu itu Anda bisa rubah-rubah warnanya sesuai keinginan Anda. Saya mau ungu, kemudian sedetik kemudian mau biru, mau pink, mau apa. Tergantung kombinasi warna ada di situ ya. Itu sudah ada. Dikontrol pakai HP, seterusnya. Dan itu Anda harus kenali, sekarang sudah sampai segitunya. Ya, tapi ingat ada banyak hal ya, tadi misalnya kalau mendesain yang komponen arsitektural, ingat umur lampunya seperti apa, maintenance-nya nanti seperti apa, dan seterusnya harus diperhitungkan. Tapi juga ya memang otomatisasi itu sangat bagus, tapi kadang-kadang membuat orang yang ada di dalamnya itu jadi tidak nyaman ya. Saya pernah itu ya ada di kloset yang memakai sensor okupansi. Kalau nggak ada orang dia mati. Nah kalau kita duduk di kloset kan kita nggak gerak-gerak, itu tiba-tiba mati sendiri. Nah ketika kita mau ngapa-ngapain, mau membersihkan itu kita harus gerak-gerak dulu baru lampunya itu bergerak. Tidak nyaman sekali ya. Jadi maksud saya memang otomatisasi itu harus Anda kenali, tapi Anda harus pelajari betul, orangnya juga harus nyaman. Jangan sampai orangnya itu jadi tidak berdaya karena otomatisasi dari bangunan Anda. Korban smart building Anda membuat orang yang di dalam itu menjadi objek terkorban. Saya pikir Anda bolehlah coba cari di YouTube ya. Cari ya, saya lupa kata kuncinya, saking smartnya kontrol di dalam apartemen dia, sampai ketika dia sakit gigi,
dan suaranya berubah karena semua dikontrol oleh suara dia, maka dia tidak bisa masuk rumah dan teraniaya di luar apartemennya, kena hujan dan seterusnya. Itu karena bangunannya demikian smart ya. Seperti itu. Ini contoh aja bahwa ada YouTube lucu yang nanti kalau Anda lihat. Tapi jangan lucunya yang dilihat, tapi Anda lihat, oh begitulah aplikasi seperti ini sekarang ini. Kira-kira seperti itu. Nanti saya minta Anda mengaktif, coba mencari ya. Anda harus mengupdate diri Anda sendiri, bahkan Anda harus lebih update dibanding saya. Dan Anda menunjukkan saya, Bu, ada teknologi baru lagi. Memang begitulah seharusnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya meminta Anda untuk mengeksplor lagi teknologi-teknologi terkini ya, dengan browsing di internet dan seterusnya. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.